Hormon yang tidak seimbang akan menyebabkan gangguan pada tubuh. Salah satunya adalah gangguan pencernaan, gangguan pola makan kita. Nah, ada 3 hormon yang mempengaruhi atau berperan penting dalam regulasi pola makan kita atau kebiasaan makan kita. Yang pertama adalah hormon leptin, kedua hormon grelin, ketiga adalah hormon insulin. Oh ya, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke video ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ayo langsung kita mulai. Tubuh manusia selalu melakukan adaptasi untuk mencapai keadaan yang homeostasis. Nah, termasuk juga homeostasis energi. Nah, apa itu homeostasis? Homeostasis adalah keadaan atau kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan kondisi internal tubuh terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya. Nah, keadaan ini dicapai bila terdapat keseimbangan antara pemasukan energi dan pengeluarannya. Pemasukan energi berasal dari asupan makanan, sedangkan pengeluarannya berupa pemakaian untuk metabolisme basal, termogenesis, aktivitas fisik, juga konsumsi oksigen seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, hipotalamus sebagai bagian dari otak yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, ini bertugas untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem dalam tubuh berjalan stabil dan berjalan sebagaimana mestinya. Sinyal metabolik seperti glukosa, kadar lemak, kadar protein, hormon pencernaan ini bekerja bersama sebagai patokan tubuh, acuan tubuh untuk rasa kenyang. Jadi kalau sudah tercapai kenyang ini, tubuh akan berusaha untuk membatasi makanan yang masuk. Nah, sinyal-sinyal inilah yang mempertahankan homeostasis dalam jangka waktu yang pendek. Nah, lebih lanjut, hormon yang bekerja dengan baik termasuk dalamnya ya hormon leptin, hormon grelin, hormon insulin. Jika minimal 3 hormon ini bisa bekerja dengan baik, akan membantu mempertahankan keadaan homeostasis dalam jangka waktu yang lama. Nah, kita fokus ke grelin dulu ya. Selain berperan dalam homeostasis dalam jangka waktu yang panjang, grelin ini berperan juga dalam jangka pendek, yaitu sebagai sinyal atau regulasi dalam mengatur nafsu makan. Sedikit informasi pembuka tentang grelin. Grelin adalah hormon yang diproduksi dan dikeluarkan terutama oleh lambung. Grelin disebut hormon kelaparan karena merangsang nafsu makan, meningkatkan asupan makanan, dan meningkatkan penyimpanan lemak. Tingkat grelin terutama diatur oleh asupan makan kita. Kadar grelin dalam darah meningkat tepat sebelum makan dan saat puasa. Dengan waktu kenaikan ini dipengaruhi oleh rutinitas makan normal kita. Oleh karena itu, grelin dianggap berperan dalam rasa lapar waktu makan dan kebutuhan untuk mulai makan. Kadar grelin meningkat saat puasa sejalan dengan meningkatkan rasa lapar ya, dan lebih rendah pada orang dengan berat badan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kekurangan berat badan. Jadi kadar grelin ini ditemukan dalam jumlah yang rendah pada orang yang gemuk ya daripada orang yang kurus. Nah, pertanyaannya bagaimana jika hormon grelin ini tidak bekerja sebagaimana mestinya? Otomatis keadaan homeostasis tadi akan terganggu karena salah satu hormonnya tidak bekerja dengan sebagaimana fungsinya. Nah, sinyal lapar tubuh dalam tubuh kita otomatis akan terganggu. Saat kita makan, hormon grelin tidak kunjung turun, jadi tetap tinggi atau mungkin turun hanya sedikit aja. Jadi sinyal laparnya terus tinggi. Nah, hal ini yang akan mendorong kita untuk terus makan dan makan lagi. Nah, kalau hormon ini nggak diperbaiki ya akan menyebabkan kegemukan. Kalau nggak diperbaiki lagi akan obesitas. Lantas bagaimana cara mengatasi ketidakseimbangan hormon grelin ini? Nah, solusinya sebenarnya hampir sama sih dengan cara memperbaiki regulasi dari hormon leptin yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama yaitu makan berkualitas. Nah, yang pertama jenis makanan yang berkualitas adalah makanan yang tinggi protein. Protein memiliki sifat pengurang rasa lapar yang dapat membantu kita secara otomatis mengurangi konsumsi makanan kita. Kemudian yang berikutnya adalah tidur berkualitas. Kurang tidur menyebabkan hormon ini terganggu. Apalagi kalau kita tidur malam dan sering makan di jam yang seharusnya kita tidur. Nah, pola tidur yang lebih baik atau mungkin kita makan malam 3-4 jam lah paling nggak sebelum tidur akan berangsur-angsur membuat kita memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Kualitas tidur yang lebih baik akan berperan dalam menjaga hormon yang nggak seimbang tadi menjadi lebih baik lagi dan bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Olahraga sebagai salah satu bagian dari aktivitas fisik bisa membantu memperbaiki hormon kita. Namun perlu diingat, porsi olahraga yang terlalu tinggi tidak akan memberikan efek yang positif bagi hormon.
juga bagi tubuh. Mungkin malah bisa membuat kita lapar dan cenderung overeating setelah olahraga jika kita terlalu memforsirnya ya. Nah, olahraga yang rutin dengan durasi yang secukupnya lebih baik ketimbang olahraga yang tidak rutin tapi dengan durasi yang panjang setelah berolahraga. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang hormon insulin. Pastikan teman-teman untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.